Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu sistem dinamis dalam perkembangan. Yuk kita mulai. Apa sih sistem dinamis itu? Sistem dinamis adalah sistem yang terus bergerak, menghasilkan keadaan baru berdasarkan aturan atau pola perubahan tertentu. Bayangkan, seperti roda yang terus berputar, setiap putarannya membawa perubahan. Dalam perkembangan, sistem ini bekerja melalui interaksi banyak elemen yang saling terhubung. Yang menarik, tidak ada pusat kendali tunggal, semuanya berjalan secara desentralisasi, yang artinya perubahan itu muncul dari interaksi yang spontan dan alami. Sekarang, mari kita lihat prinsip-prinsip yang penting dalam sistem dinamis. Yang pertama ada multikausalitas, yaitu perilaku kita atau perubahan yang terjadi tidak pernah disebabkan oleh satu hal saja. Banyak faktor, baik dari dalam diri kita maupun dari lingkungan sekitar, yang saling bekerja sama. Yang kedua, ada skala waktu yang bersarang. Perubahan bisa terjadi dalam berbagai skala waktu. Ada yang sekejap, seperti belajar mengambil keputusan, hingga bertahun-tahun, seperti membangun keahlian baru. Terus yang ketiga ada emergensi dan organisasi diri. Sistem dinamis punya kemampuan luar biasa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini disebut emergensi. Proses ini terjadi alami tanpa program yang terkode. Dalam istilah lain, sistem ini mengatur dirinya sendiri atau self-organize. Selanjutnya ada keterkaitan dimensi, yaitu elemen-elemen dalam sistem yang saling memengaruhi. Setiap perubahan kecil bisa berdampak besar karena semuanya terhubung seperti rantai. Yang kelima, kesatuan persepsi dan aksi, yaitu dalam perkembangan apa yang kita lihat, rasakan, dan lakukan itu saling berkaitan. Misalnya, saat berjalan, anak menghubungkan apa yang ia lihat lantai dengan aksinya, yaitu melangkah. Oke teman-teman, untuk menggambarkan prinsip-prinsip ini, mari kita lihat cerita Rahma. Rahma adalah siswi kelas 5, ia mendapatkan tugas kelompok untuk menyelesaikan soal cerita matematika. Tapi soal itu sulit, teman-temannya juga bingung, dan gurunya hanya memberikan petunjuk sederhana. Coba berbagai cara. Proses dinamis Rahma yaitu Rahma dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari dalam dirinya ada motivasi dan pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan dari luar ada dukungan guru dan teman kelompoknya. Selanjutnya Rahma mulai mencoba menggambar diagram untuk memecahkan soal. Ketika cara itu ia gagal, ia mencoba metode dan coba-coba dengan angka yang berbeda. Akhirnya ia menemukan solusi. Emergensinya, Rahma tidak hanya menyelesaikan soal, tetapi juga belajar pola baru memahami masalah matematika. Ia bahkan berbagi cara kepada teman-teman kelompoknya. Selanjutnya, dalam beberapa jam, Rahma berhasil menyelesaikan masalah itu. Dan lebih dari itu, pengalaman ini membentuk pola belajar yang akan ia gunakan untuk tantangan di masa depan. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada konteks lingkungan. Lingkungan menyediakan peluang dan batasan yang membentuk perilaku. Smith dan Talen 2003. Yang kedua itu variabilitas internal. Pola unik individu terbentuk melalui interaksi faktor biologis, pengalaman, dan aktivitas sehari-hari. Smith dan Talen 2003, Vanguard 2019. Selanjutnya ada interaksi dengan sistem lain. Sistem ini seringkali berinteraksi dengan sistem lain, misalnya hubungan sosial atau konteks budaya. Menurut Smith dan Talen tahun 2003 dalam Vanguard tahun 2019. Selanjutnya proses historis. Perkembangan dipengaruhi oleh pola historis yang tercipta dari pengalaman masa lalu. Menurut Vanguard tahun 2019 dalam Talen dan Smith tahun 1994. Dampak pendekatan. Terdapat 4 dampak pendekatan. Yang pertama, pemahaman lebih dalam. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dengan menentang konsep tradisional tentang program genetik atau struktur mental bawaan. Yang kedua, ada aplikasi luas. Aplikasi luas ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan juga perilaku. Selanjutnya ada solusi individu yang unik. Setiap individu memiliki jalur perkembangan yang unik, mencerminkan konteks dan interaksi mereka. Yang terakhir ada intervensi yang adaptif.
Intervensi yang adaptif ini membantu desain intervensi yang mempertimbangkan variabilitas individu serta konteks mereka. Berikut referensi yang kami pakai untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurang, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.